Anda sudah baca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, tetapi hutang belum juga lunas, pekerjaan masih susah, rezeki belum lancar, hajat belum terkabul. Kenapa ya Pak Nafis? Oke, simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat hari ini, bisa bernafas, masih diberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di channel YouTube Taman Surga. Mari kita ikrarkan rasa syukur ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul utmah, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama belajar bersama, dan kita akan mengangkat tema yang sangat menarik pada kesempatan hari ini. Apa temanya Pak Nafis? Pak Nafis, saya sudah bersolawat 1000 kali setiap hari, tetapi hutangnya belum lunas, hajatnya belum terkabul, pekerjaan masih macet, usaha belum lancar. Lalu bagaimana Pak Nafis? Nah, ini adalah judul kita pada kesempatan hari ini. Oke sahabat Taman Surga yang ingin tahu penyebab kenapa kita sudah bersolawat 1000 kali setiap hari tetapi rizkinya masih belum lancar, hutangnya kok juga nggak lunas-lunas begitu ya, punya hajat kok ya nggak jedul-jedul begitu, silahkan sahabat ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir supaya sahabat semua mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai apa yang akan saya sampaikan. Sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini, kemudian ingin bersilaturahmi dengan kami berikutnya, silahkan bisa subscribe dulu channel YouTube Taman Surga ini. Caranya gimana? Tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Lalu lihat di sebelah kanannya ada gambar lonceng ya. Tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering, supaya Anda nanti ketika ada video terbaru yang kami update setiap hari, Anda dapat notifikasi di YouTube dan bisa menjadi pendengar pertama dari video kami berikutnya. Dan monggo sahabat Taman Surga, silahkan share video ini sahabat kepada keluarga, sanak teman saudara, teman-teman Anda, sahabat Anda. Barangkali ada sahabat Anda yang masih belum lunas hutangnya atau mungkin rizkinya belum lancar, silahkan Anda bersedekah dengan cara gimana? Share video ini, berikan link ini, video ini kepada mereka. Semoga ketika ada orang yang mendapatkan manfaatnya dari video yang ini, maka Anda juga mendapatkan pahala jariyah. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Taman Surga, tidak lupa kepada semua sahabat yang telah membantu perjuangan dakwah kami doakan, ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla
mengampuni dosa-dosa kami, melancarkan semua usaha kami, mengabulkan semua hajat kami, melunasi hutang-hutang kami, dan memberikan kesuksesan bagi kami hidup di dunia akhirat, serta diberikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita akan membahas segmen ini menjadi 3 segmen, sahabat. Segmen yang pertama adalah penyebab kita sudah bersolawat 1000 kali setiap hari, tetapi masalah belum beres, hutang belum lunas, hajat belum terkabul. Kemudian yang kedua, sahabat Taman Surga, kita akan bercerita mengenai kisah testimoni keajaiban solawat. Pengamal solawat Jibril ini dikejar rezeki bertubi-tubi setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengamalkan solawat menurut versi Pak Nafis Taman Surga. Oke sahabat Taman Surga, ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai hal ini ya. Kita akan mulai yang pertama. Pak Nafis, mengapa saya sudah bersolawat 1000 kali tetapi hajatnya belum terkabul? Apa yang menjadi ikhtiar saya belum berhasil? Hutang saya juga kunjung lunas sampai hari ini. Oke sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita akan merujuk kepada sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman, Rasul yang sangat mulia, Rasul yang sangat kita jadikan panutan dan kita jadikan suri tauladan, uswatun hasanah beliau, begitu ya. Rasul yang mendapatkan julukan Al-Amin, artinya jujur, artinya bisa dipercaya. Artinya setiap apa yang beliau sampaikan itu adalah terjamin kebenarannya. Dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan sifat oleh Allah yaitu maksum. Artinya apa? Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan dijaga dari perbuatan salah. Bagaimana sabda dari beliau? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka dengannya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam bahasa kita diartikannya begini. Barang siapa yang mau membaca solawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap satu solawat yang kita baca, misalnya membaca solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, membaca 1 kali, maka Allah sendiri yang akan membalas kepada kita. Allah akan bersolawat kepada kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan yang namanya bersolawat Sallallahu ala Muhammad, itu kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya karena kita memohon kepada Allah dan Allah yang bersolawat kepada Rasulullah, maka para ulama menyampaikan setiap solawat yang dibaca itu sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara harfiah tidak mungkin tidak ada manfaat solawat bagi pembacanya. Pasti ada manfaat. Lalu pertanyaannya, kenapa hutang saya belum lunas? Kenapa masalah saya belum beres? Karena Allah ini memiliki sifat maha mengetahui. Allah ini yang menjadikan skenario takdir hidup kita. Allah ini tahu kalau kita hari ini dikabulkan langsung. Baca sholawat misalnya 1 hari 1000 kali. Dibaca 1 bulan. Kemudian Allah mengetahui kalau orang ini saya kabulkan hari ini, maka besok dia tidak akan membaca sholawat lagi
karena lupa dengan masalahnya, lupa dengan sholawat. Kalau hari ini orang ini saya kabulkan permintaannya, maka dia ini malah berbuat dolim. Kalau hari ini saya kabulkan permintaan dari hamba ini, maka dia besok tidak akan mendapatkan, dia tidak akan sedekat ini lagi kepadaku. Atau mungkin Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar Anda membaca sholawat. Tetapi Allah ingin memperbaiki diri Anda. Barangkali Anda sholat waktunya, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Barangkali sholat 5 waktunya Anda masih telat-telat. Barangkali Anda belum suka melaksanakan sholat sunnah rawatib. Barangkali Allah belum pernah melihat atau belum sering mendengar Anda, dan Allah ingin melihat Anda. Allah ingin Anda ini bangun malam di sepertiga malam terakhir, berdoa memohon kepada Allah. Jadi tentu saja Allah ini yang maha tahu. Artinya bagaimana sahabat taman surga? Ketika kita sudah bersolawat, langsung solawatin aja terus. Lanjutkan baca solawatnya. Solawat Jibril misalnya membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Lanjutin saja sahabat taman surga. Sampean tidak usah mikir hutangnya kok nggak lunas-lunas, pekerjaan belum lancar, waktunya solawat, solawatin terus sahabat. Artinya pisahkan mindset Anda antara membaca sholawat dengan doa belum terkabul. Masalah doa dikabulkan atau belum gak usah Anda pikir sahabat. Tugas Anda sekarang yang bisa Anda lakukan adalah berpikir, hari ini saya sudah baca sholawat belum? Hari ini saya sudah baca sholawat berapa kali? Bisa nggak saya lebih banyak lagi membaca sholawat? Hari ini sudah jam 9 malam, saya sudah ngantuk. Bisakah saya manfaatkan waktu ini sebelum tidur untuk bersolawat? Hari ini saya sedang kerja. Kerjaannya sepi, nggak ada teman-teman. Daripada saya nganggur, mending saya ambil tasbih, baca solawat. Itu yang bisa kita lakukan sahabat. Berpikirlah seperti itu. Anda nggak usah banyak berpikir, Pak Nafis hutangnya belum lunas. Pak Nafis kok sampai hari ini belum ada rezeki nomplok datang. Itu nggak usah dipikir sahabat. Serahkan saja kepada Allah. Pengabulan doa itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Tugas kita adalah berusaha. Secara batiniyah Anda memperbanyak membaca sholawat, memperbaiki iman, memperbaiki ibadah Anda, memperbaiki hubungan Anda dengan Allah dan sesama manusia. Dan jangan lupa, ikhtiar secara lahiriah, Anda bekerja, Anda berusaha, berikhtiar, ya tetap dilakukan loh sahabat ya. Jangan sampai gara-gara solawatan malah nggak bekerja. Bukan begitu sahabat. Solawat ya iya, kerja ya iya, begitu. Oke sahabat taman surga, kemudian kita akan masuk segmen pembahasan yang kedua, yaitu keajaiban solawat, rezeki datang tanpa putus setiap hari. Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu pondok pesantren sahabat taman surga, itu yang pada kesempatan itu santrinya, kemudian semua keluarga yang ada di pesantren itu ya, pengajar-pengajarnya, ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya, santri-santrinya, semuanya dianjurkan untuk membaca sholawat. Artinya disuruh membaca sholawat. Tapi ini bukan sifat yang wajib, monggo yang mau sholawat silahkan perbanyak sholawat. Yang misalnya ada kepentingan nggak mau sholawat, ya tidak masalah begitu. Tetapi setidaknya dalam satu hari itu sholawat Jibril itu sahabat, Sallallahu ala Muhammad itu dibaca setidaknya di pesantren tersebut 10.000 kali sahabat. Kurang lebihnya satu hari 10.000 kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang luar biasa. Allah ini luar biasa. Dan alhamdulillah saya melihat sendiri sahabat taman surga, ini rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi bertubi-tubi. Artinya terus-menerus berkesinambungan.
Artinya ketika pesantren ini membutuhkan ini, kemudian belum memiliki uang secara lahiriah kan, kalau mau beli sesuatu harus punya duit. Gak punya uang, mantep aja sholawatan, lanjut sholawat. Seperti biasanya ngaji yang ngaji, madrasah yang madrasah. Alhamdulillah, sebelum waktunya ditentukan, itu rezeki datang sendiri dari Allah. Tetapi kita harus melihat konteks ini adalah konteksnya pondok pesantren, sahabat. Artinya memang di sini ada unsur kemaslahatan untuk umat yang lebih besar daripada tujuan pribadi kita. Oke, sahabat Taman Surga yang ingin doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah, maka yang pertama permohonan Anda ini harus konteksnya bermanfaat untuk umat, bukan hanya untuk sekedar urusan pribadi saja. Kemudian yang kedua, sahabat Taman Surga, Anda harus memiliki sikap man jadda wajadda. Kalau kemarin membaca sholawat 1000 kali setiap hari ini belum dikabulkan sama Allah, sudah membaca 1 bulan, maka Anda harus memiliki sifat man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Lalu bagaimana aplikasinya? Kalau gitu sekarang saya mau baca sholawat Jibril bukan hanya 1000 kali, tetapi 10.000 kali. Misalnya begitu, sahabat. Daripada pikiran kita habis untuk memikirkan kenapa belum terkabul hajatnya, kenapa belum lunas hutangnya, lebih baik kita usaha. Usaha kita gimana secara batiniah, yaitu sholawat kemarin 1000, sekarang saya tingkatkan jadi 10.000, begitu misalnya. Atau mungkin saya tingkatkan Pak Nafis mau sampai 20.000, monggo silahkan, sahabat. Sholawat ini amalan yang aman, sahabat. Artinya tidak ada efek sampingnya. Begitu ya. Mau dibaca berapapun jumlahnya tidak akan berefek samping. Tetapi efeknya malah sangat baik. Karena semakin banyak kita sholawat, maka kita semakin dirahmati Allah. Dan besok orang-orang di hari kiamat itu yang bisa dekat-dekat dengan baginda Rasulullah SAW yang terdekat, ya, dari pertolongannya baginda Rasulullah, dari syafaatnya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia paling banyak membaca sholawatnya. Monggo, sahabat. Kemudian yang ketiga, sahabat Taman Surga, lalu bagaimana Pak Nafis caranya mengamalkan sholawat menurut versinya Pak Nafis, begitu ya? Oke. Menurut versi saya, sahabat Taman Surga, yang pertama, ketika kita bersolawat harus menggunakan rumus yang namanya lillahi ta'ala. Setiap solawat yang kita baca niatnya harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya adalah kita bersolawat karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita bersolawat karena Allah, bukan karena apa-apa. Begitu ya, kita bersolawat niat untuk mengikuti firman Allah, melaksanakan perintah Allah. Perintahnya di mana? Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas. Artinya begitu kita melihat doa belum terkabul, hutang belum lunas, lanjutin aja sholawat, nggak usah kebanyakan mikir. Begitu. Karena kita ikhlas. Yang namanya ikhlas itu apa yang menjadi hajat kita terkabul atau belum, tetap lanjut sholawatannya. Begitu. Kemudian yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi apa? Bersabar, sahabat. Bersabar, bersolawat, terus sabar. Karena sabar ini penting, sahabat. Kita punya hutang, kalau nggak sabar, kemerungsung, sahabat. Kalau kita punya hutang, pengen cepat-cepat lunas, solawatannya nggak khusyuk, sahabat. Kenapa? Karena kita kemerungsung antara mau solawat, ya, tetapi juga bertanya-tanya, kok belum kabul-kabul. Makanya harus sabar. Ikuti prosesnya, sahabat. Begitu ya. Yang namanya padi mau tumbuh jadi beras itu ya. Jadi mau dipanen itu kan butuh waktu ya. Kalau misalnya ya sekitar 6 bulanan gitu. Kalau yang bibit unggul ya 4 bulan kan ada prosesnya. Tidak mungkin juga Anda nanam pohon kelapa hari ini langsung besok pagi berbuah, kan nggak mungkin. Tetapi butuh waktu bertahun-tahun sampai kelapa itu besar dan tumbuh. Begitu, sahabat Taman Surga. Lalu sahabat Taman Surga, yang lebih penting lagi, sahabat Taman Surga, yang namanya sabar itu adalah gantinya surga. Oleh karena itu nikmati prosesnya. Anda harus nikmat menjalani hari-hari Anda dengan tenang, yakin pertolongan Allah pasti datang, rajinlah bersolawat, khusyuklah dalam bersolawat. Daripada Anda bertanya-tanya, mikir-mikir yang tidak-tidak, perbanyak
solawat, perbanyak solawat, perbanyak solawat, perbaiki ibadah. Lalu berhenti dari perbuatan maksiat-maksiat sahabat. Ngerasani temen, berhenti sahabat, stop. Berbuat dolim, berhenti sahabat. Sholatnya diperbaiki sahabat. Yang tadinya suka telat-telat sholatnya, ayo awal waktu sahabat. Kemudian perbanyak juga zikir-zikir yang lain, baca istighfar. Jangan lupa juga sahabat, mushaf Al-Qur'annya yang ada di rumah sahabat, dibuka, dibaca. Jangan sampai setiap hari kita kok sampai tidak membaca Al-Quran. Begitu ya sahabat Taman Surga. Sahabat Taman Surga, lalu ketika Anda nikmati prosesnya, saya yakin sahabat Taman Surga, insya Allah pertolongan Allah itu datang. Allah itu akan mengabulkan doa kita kalau kita mau berdoa, kita mau meminta kepada Allah. Doa akan dikabulkan persis sesuai dengan permohonan kita. Atau Allah akan ganti dengan hal yang lain sahabat Taman Surga, yang lebih baik. Atau kalau doa itu tidak dikabulkan, maka doa ini akan diganti dengan menghalangi bala atau menghalangi nasib tidak baik yang lebih besar yang akan datang. Atau nanti beruntunglah Anda kalau di dunia tidak diganti sama Allah, maka gantinya ada di surga. Oleh karena itu lanjutin sholawat, semangat, sabar, ikhlas,